Perkenalkan, nama saya Aurelia Catherine Lai dengan NIM 220512040077. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer sendiri memiliki pengertian sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatannya, kabel data ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus diikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama, ISO atau International Organization for Standardization. Merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali. Yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Yang kedua, TIA atau Telecommunication Industry Association. Merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel, menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Yang ketiga, IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer. Merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun, kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. Yang keempat, ITU atau International Telecommunication Union. Merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh ITUR yaitu APT atau Asia Pacific Telecommunication. Ini merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh ITUR. Yang kelima, IETF atau International Engineering Task Force. Merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Selanjutnya, kegunaan dari standarisasi jaringan. Yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang.
untuk sebuah hardware handphone harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan. Contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan straight. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan, yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi, standarisasi dapat memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sekian penjelasan saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Terima kasih.